Saudaraku, mujizat ke-36 yang dilakukan oleh Tuhan Yesus dari 37 mujizat yang telah dilakukannya adalah Yesus membangkitkan anak perempuan Yairus. Saudaraku, peristiwa ini hanya ditulis dalam satu kitab Injil sinoptik saja, yaitu Matius pasal 9. Saudaraku, peristiwa ini terjadi ketika Tuhan Yesus sedang berbicara. Di situ datanglah seorang kepala rumah ibadat menemui Yesus dan menyembah dia dan meminta anaknya untuk dihidupkan. Seperti kita baca pada nats Alkitab yang terambil dari Matius pasal 9 ayat 18 sampai 19 dan ayat 23 sampai 26. Sementara Yesus berbicara demikian kepada mereka, datanglah seorang kepala rumah ibadat lalu menyembah dia dan berkata, "Anakku perempuan baru saja meninggal, tetapi datanglah dan letakkanlah tanganmu atasnya, maka ia akan hidup." Lalu Yesus pun bangunlah dan mengikuti orang itu bersama-sama dengan murid-muridnya. Ketika Yesus tiba di rumah kepala rumah ibadat itu dan melihat peniup-peniup seruling dan orang banyak ribut, berkatalah ia, "Pergilah, karena anak ini tidak mati, tetapi tidur." Tetapi mereka menertawakan dia. Setelah orang banyak itu diusir, Yesus masuk dan memegang tangan anak itu. Lalu bangkitlah anak itu. Maka tersiarlah kabar tentang hal itu ke seluruh daerah itu. Saudaraku, peristiwa mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus kepada anak perempuan Yairus tidak berdiri sendiri. Karena di tengah perjalanannya menuju rumah Yairus, perempuan yang mengalami pendarahan selama 12 tahun mengalami mujizat kesembuhan hanya karena menyentuh jubah Tuhan Yesus. Dan mujizat ini telah saya bahas pada urutan ke-17 yang lalu. Kemudian setelah Yesus mengatakan kepada perempuan itu bahwa imannya telah menyembuhkan dia, maka Yesus melanjutkan perjalanannya ke rumah Yairus, kepala rumah ibadat itu, untuk melakukan mujizat kepada anak perempuan Yairus yang telah mati dan menghidupkannya kembali dengan cara memegang tangan anak itu. Saudaraku, dari peristiwa mujizat Yesus menghidupkan anak perempuan Yairus, kita bisa melihat beberapa poin penting yang bisa saya jelaskan sebagai berikut. Yang pertama, iman yang besar. Saudaraku, ketika Yairus datang kepada Tuhan Yesus dan memohon agar anaknya yang perempuan dihidupkan kembali, ini menunjukkan bahwa Yairus sangat percaya kepada Tuhan Yesus bahwa dia mempunyai kuasa untuk menghidupkan anaknya yang telah mati. Saudaraku, permintaan Yairus kepada Tuhan Yesus sangat jelas dikatakan, "Datanglah dan letakkanlah tanganmu atasnya, maka ia akan hidup." Saudaraku, ini yang kita katakan sebagai iman yang besar, yaitu menyampaikan permohonan kepada Tuhan Yesus untuk menyelesaikan masalahnya tanpa bimbang dan ragu. Yang kedua, bagi Yesus tidak ada yang mustahil. Saudaraku, anak Yairus sudah mati. Saudaraku, dalam kehidupan manusia, kematian adalah akhir dari kehidupan di dunia. Tetapi bagi Tuhan Yesus tidak ada yang mustahil. Dia mampu melakukan hal yang tidak mampu dilakukan oleh manusia, yaitu menghidupkan kembali orang yang sudah mati. Seperti yang kita baca pada ayat 25b. Yesus masuk dan memegang tangan anak itu, lalu bangkitlah anak itu. Saudaraku, peristiwa mujizat ini mengingatkan kita bahwa untuk memohon kepada Tuhan, kita harus mempunyai iman yang besar. Kita harus datang menyembah Tuhan dan kita tidak boleh ragu atas kuasa Tuhan. Firman Tuhan berkata dalam Yakobus pasal 1 ayat 6 sampai 8. "Hendaklah ia meminta dalam iman dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian jangan mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan, sebab
orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Saudaraku, apapun pergumulanmu, apapun masalahmu, apapun yang menjadi bebanmu, datanglah menyembah Tuhan dan memohon kepadanya dengan iman yang besar. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya. Amin. Immanuel.